Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, setelah kita kemarin membuat video terkait tentang website dan juga e-commerce pada Odoo 16 ini atau Odoo versi 16 ini, sekarang kali ini di Ramadan yang ke-14 ini, aku ingin kayak share tentang hak akses atau security metrics pada Odoo 16, khususnya pada modul invoice. Ya, kita coba sekarang. Oke, tapi sebelum itu, aku ingin menunjukkan ke kalian semua ya, ini adalah medium aku. Ini mediumnya judulnya adalah hak akses atau security matrix modul invoice modul 16. Nah, pada medium ini, udah aku jelaskan semuanya, mulai dari apa itu hak akses atau security matrix, kemudian apa itu invoicing, udah ada skenario-nya juga. Oke, jadi untuk itu kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hak akses atau security metric sendiri merupakan fitur untuk melihat role atau peran dari sebuah akun atau user, apakah dia itu bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen aja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Oke, jadi fungsi dari security matrix ini adalah untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Setelah kita mengetahui apa itu hak akses dan security matrix, kita harus ketahui apa itu invoicing. Jadi, dikutip dari mitra.bukalapak.com, secara sederhana, invoice adalah dokumen tertulis di dalamnya berisi surat penagihan. Definisi lainnya, invoice adalah sebuah dokumen yang tertulis dan digunakan sebagai suatu bukti, merupakan bukti pembelian yang berisi informasi seperti daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan catatan nama dan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli. Oke, jadi berikutnya kita coba untuk masuk ke Odoo-nya langsung, oke? Untuk praktik, untuk mengatur hak aksesnya. Oke, kita tunggu. Sudah mulai masuk ke halaman awal Odoo. Kayak ini kemarin ini yang website itu, yang website kemarin kita masuk dulu. Namun jika ditanya kenapa bisa masukin ke halaman shop, kok kenapa bukan di halaman discuss atau inbox seperti biasanya itu karena memang terakhir itu aku login ini halaman terakhirnya adalah halaman shop. Jadi ketika kita login kembali itu langsung berada di halaman shop di Odoo 16 ini. Oke, masih login. Oke, sudah mulai masuk ya. Seperti biasa ketika kita masuk jangan lupa untuk langsung ke setting. Untuk apa? Untuk activate developer mode atau mengaktifkan mode developer.
Oke, sudah aktif karena di sini sudah ada kayak logo bug atau kembangnya. Berikutnya kita kalau mau um, akses atau security matrix itu settingnya di sini. Kita setting, kemudian ke user and companies, kemudian ke users. Oke, jadi di sini kita bisa memasukkan secara manual usernya dengan klik new. Kemudian nanti kita akan masukkannya itu satu persatu, kayak masukin namanya, kemudian kita memberi keterangan deskripsinya seperti itu. Nah, namun di sini karena aku sudah mempersiapkan file yang berformat CSV atau XLS ya, seperti ini, mungkin gambarannya. Nih, seperti ini. Nah, oke, nah, oke, di halaman ini seperti ini ya. Jadi nanti itu akan ada file yang aku submit atau import seperti ini gambarannya. Ada nama dari usernya nanti, Aldi Bapak hingga Vivi, kemudian emailnya, passwordnya, role-nya atau perannya dia di industri atau perusahaan tersebut apa, kayak gitu. Nah, setelah itu caranya adalah klik favorite, kemudian klik import records, open file. Ini kita cari, kemarin aku simpan dengan nama data user. Setelah kita pilih, kita open, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman di mana ada keterangan nama-namanya apa, siapa saja yang masuk. Kayak contoh ada ini, nama ada Aldi, Baba, dan Devi, sekian. Login, emailnya ini, passwordnya ini, role-nya adalah ini. Oke. Nah, sebelum itu, kita bisa klik tes. Tujuan untuk apa? Jadi, nanti hasilnya kita lihat aja dulu. Oke, everything seems valid. Artinya di sini segala atau semua file yang kita submit tadi, baik itu nama, role, password, email, dan juga um, beberapa hal yang lainnya itu udah valid. Oke, udah, kita klik import. Nah, nanti setelah kita import, oke, ini ada keterangan. Tadi ada Alki, statusnya masih never connected. Baba never connected, Caca never connected. Intinya tadi nama-nama yang kita submit tadi di file Excel tadi itu masih never connected. Kenapa statusnya never connected? Karena di sini mereka belum pernah login pada Windows tersebut sehingga belum terkonfirmasi bahwa mereka itu adalah pengguna aktif. Namun, sebelum itu aku bakal ngasih tahu ke kalian semuanya untuk sebelum melanjutkannya, kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi, di sini tuh aku bikin skenario-nya seperti ini. Ini tuh ceritanya di PTL Digital Media Indonesia yang merupakan perusahaan berbasis penyedia jasa media sosial yang berlokasi di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pada PT ini diketahui terdapat pegawai bernama Aldi yang merupakan seorang yang bertugas bertanggung jawab mengawasi proses fakturisasi, mengelola, serta mengkoordinasi antar departemen lain, serta menangani masalah faktur, memastikan keakuratan pencatatan, serta membuat laporan dan analisis. Dalam menjalankan perannya, tentu Aldi ini dibantu oleh bagian staff invoicing dan inventory, kemudian juga pada manajer sales dan manajer purchase seperti itu. Jadi seperti ini gimana skenario nanti. Nah, tadi kan aku udah submit tuh nama-namanya yang dari file Excel itu tadi. Nah, itu peran mereka. Gambaran skenario kayak gini. Si Aldi itu perannya sebagai invoicing manager, Baba sebagai invoicing staff, Caca sebagai sales manager, Didi sebagai purchase manager, Vivi sebagai inventory staff. Nah, ini security matrix-nya. Jadi,
orang atau pengguna atau pegawai yang berperan sebagai atau role-nya itu sebagai invoicing manager, dia itu ketika di bagian invoicing, dia itu artinya di sini apa? Dia itu bisa create, read, update, dan juga delete data seperti itu. Jadi di sales dia hanya bisa read atau membaca aja, purchase juga sama read, inventory juga read. Begitu dengan invoicing hingga administrator. Namun kalau administrator dia statusnya baik itu invoicing, sales, purchase, dan juga inventory, dia itu memenuhi semuanya, baik itu create, read, update maupun delete. Kayak gitu. Oke, kita balik setelah kita tahu gambaran skenario, kita tahu skenario seperti apa, kita tahu security message seperti apa, kita balik lagi ke Odoo untuk melanjutkan tadi. Jadi, berikutnya adalah kita harus mengkoneksikan, mengkonfirmasikan, atau menghubungkan masing-masing users ini agar aktif. Oke, di sini biar mudah mencarinya, aku cek. Oke, jadi nanti udah terkumpul ya. Kita dimulai dari Aldi. Oke, Aldi kita klik ya. Oke, kita copy ininya, apa email address-nya. Ini udah ya. Hmm. Habis itu kita atur ke bawah. Dia itu user tag-nya itu sebagai apa? Tipe pengguna sebagai apa? Sebagai internal user, karena dia dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian, karena tadi dia itu seorang internal user, dia itu tadi berperan sebagai invoicing manager. Yang namanya invoicing manager, yuk kita cari ke bagian invoicing. Oke, jadi yang lainnya itu kita kosongkan ya, kecuali yang sebagian job desk-nya dia. Yang job desk-nya dia tadi kan di bagian invoicing tuh sebagai apa? Sebagai billing administrator atau billing admin website dia. Oke, sebenarnya nggak ini sih. Terus kita ke bawah yuk. Ini jangan lupa untuk di uncheck list, habis itu ke atas. Kalau udah ya, sebenarnya kita itu bisa kayak action di sini. Kemudian kita change password. Tuh, jadi ini passwordnya 1, 2, 3 gitu. Habis itu kita klik change password gitu. Oke, udah ya. Karena udah, yuk kita sekarang coba untuk aktifkan si Aldi ini. Kita copy dulu ya. Jadi passwordnya 1, 2, 3. Aku pengennya di sini aja sih. Ini aku logout dulu. Logout, kita masukkan emailnya si tadi Aldi. Passwordnya 1, 2, 3. Dan kita login. Oke, Oke, masuklah kita ke halamannya si Aldi ini di atas nih. Aldi. Nah, berikutnya kita lihat di bagian invoicing ya, karena kita kan fokusnya di modul invoicing. Nah, itu di sini. Ini merupakan side menunya. Dia itu di bagian customer itu dia itu bisa ini, dia itu bisa melakukan ini. Vendor seperti ini reportingnya. Kalau reporting itu kemungkinan besar memang sama ya. Apapun um, job desk-nya dia, kalau reporting itu kebanyakan sama, yaitu sebagai voice analyst, kemudian configuration-nya ini, payment ini, di bagian invoicing dia bisa mengatur payment transaction anggota, di bagian bank dia bisa memasukkan atau menambahkan akun bank, kemudian udah rekonsiliasi juga bisa. Dan di bagian accounting dia bisa melakukan pajak, jurnalan, terus currencies itu kayak mengatur mata uang gitu, satuan mata uangnya, kemudian posisi fiskal, jurnal group, dan juga tax group atau pajak dengan atau pajak kelompok. Kemudian di bagian payment, yaitu bisa payment icons, payment token, payment transaction, dan juga information itu dia sebagai produk kategoris. Jadi bisa mengatur produk kategoris seperti itu.
Oke, sekarang kita balik lagi ya. Habis dari sini kan, kita balik lagi tuh ke yang ini ke akun utama kita tadi pas kita masuk tadi. Jadi kita tahu tuh, ya, ke akun ini. Oke, oke, invoicing. Kita lihat, ini sama tadi sama, vendor juga sama, reporting juga sama, ini juga sama, oke, sama. Nah, cuma bedanya adalah di audit tadi, dia itu kan sebagai invoicing manager tadi, dia tidak bisa melakukan yang namanya payment providers dan juga payment transaction seperti itu. Tadi seperti itu ya, bedanya di situ. Oke, setelah itu yuk kita lihat lagi ke apakah dia sudah aktif atau belum. Ketikanya kita ke user and companies, kemudian user. Audi statusnya apa? Sekarang confirm. Terkonfirmasi. Oke, udah terkonfirmasi dia. Kita lihat secara groups namanya Audi itu tadi kita carinya ke invoicing. Sing. Ada kan namanya Audi? Ada ini Audi login dengan email ini. Let's authentication. Ini my company ini statusnya confirm atau konfirmasi. Di ini dia udah ini edited bonusnya ini viewsnya. Nah ini access rights. Oke, baca access rights. Ini tuh kayak semacam ini nama akunnya tuh ini nama ini. Udah modelnya ini. Oke, di bagian account dia bisa ini, kemudian jurnal entry seperti ini, dia nyari access, bikin produk seperti ini, itulah. Tidak hanya pada Audi, begitu pun dengan user yang lainnya. Jadi begini, ketika tadi kita sudah mengaktifkan si Audi tuh, berikutnya adalah mengaktifkan si Baba. Caranya gimana ya? Sama. Ya, sama. Di sini Baba tadi berperan sebagai apa? Baba berperan sebagai invoicing staff. Invoicing staff itu berarti dia itu di bagian kerja. Ini juga user tab-nya internal user. Salesnya kita kosongkan, kita baru kosongkan, kita kosongkan. Hmm. Jadi perannya seperti apa? Bapak itu invoicing staff. Kalau invoicing staff, dia hanya sebagai billing doang. Oke, manufacturingnya bang, semuanya kosong ya. Soal itu, jadi integration-nya kita uncheck guys. Kita save ya, saya change password juga bisa sebenarnya. Kita save, jadi kita copy dulu emailnya. Coba lagi logout. Ini, ini, ya. Sembari menunggu, kita lihat. Kita nggak ada di baba. Coba kita yuk lihat ke invoicing yuk. Invoicing ini sih, ini hanya ada tiga ya, customer,
vendors dan reporting. Reportingnya ya jelasnya invoicing analyst. Vendorsnya sama, customersnya oh bagian ini juga ada yang berbeda. Oke, jadi kita harus teliti seperti itu. Oke, udah terlihat kan di sini perbedaannya. Customer, vendors, reporting. Sedangkan kalau kita masuk ke audit, ya, punya tingkatnya customer, vendors, reporting. Kalau kita masuk ke audit, ya, kita punya beberapa customers, vendors, and reporting. Dia itu sebagai invoicing staff atau staff invoicing, sedangkan si audit sebagai billing administrator, si invoice. Nah, customer, vendors, reporting, dan configuration. Sedangkan Baba hanya customer, vendors, dan reporting. Yang mana tadi audit itu tetap sebagai invoicing manager dan Baba sebagai invoicing staff. Itulah perbedaannya sudah terlihat ya. Oke, terlambat. Kita balik lagi ke akun utama. Lihat apakah Bapak sudah beraktifkan sebagai user aktif pada perusahaan ini. Kita lihat langsung ke setting lagi, user, oke, user, lihat, oke, si Bapak udah terkonfig. Nah, oke, jadi intinya berapapun jumlah usernya, apapun jumlah usernya, langkahnya tetap sama. Hanya saja yang membedakan adalah modul apa yang kita fokuskan pada saat itu. Kalau saat ini kita fokusnya ke modul invoicing. Kemudian setelah itu kita harus lihat juga apa sih perbedaannya, hak aksesnya atau skill dan matriksnya dari masing-masing pro dari user itu sendiri. Kalau dia sebagai invoicing manager itu apa aja, kalau dia sebagai um, invoicing staff itu apa aja, tadi udah aku tunjukin ya, jadi kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap user itu memiliki role atau peran yang berbeda, serta memiliki hak akses atas skill matrix yang berbeda. Itu. Sehingga tidak semua hal dapat diakses atau dapat diketahui atau dapat dilakukan oleh setiap role. Contoh si um, tadi yang ini, seperti yang aku tunjukkan tadi, ini, oke, si invoice manager dia bisa membuat, membaca, mengupdate, menghapus invoicing. Dia bisa membaca. Kemudian dia hanya bisa membaca sales, hanya bisa membaca purchase, hanya bisa membaca inventory. Kalau invoicing staff, di bagian invoicing dia itu hanya bisa membuat dan membaca. Tapi di bagian sales, purchase, dan inventory dia tidak bisa apa-apa. Dia bukan user untuk ini. Dia tidak punya hak atau skill device atau hak akses untuk dalam hal sales, purchase, dan inventory. Kayak gitu. Oke. Oke. Jadi seperti itulah. Begitu pun nanti dengan CDD, Vivi, Cacat, dan juga Cacat. Itu. Oke. Thank you. Itu aja sih dulu. Oke. See you in the next video. Bye.